karena kalian semua meskipun di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita semua harus tetap bisa menciptakan kondisi yang gembira saat belajar di rumah, ya. Jadi kita sengaja membuat acara nih dengan adik-adik semuanya setiap hari Minggu, ya. Kita isi dengan narasumber, ya, yang adik-adik nanti tentunya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, ini terima kasih siang hari ini Kak Marni Silalahi sebagai narasumber akan mengajak kita memahami bagaimana dampak COVID-19 bagi dunia pendidikan, bagaimana anak-anak juga melihat tentang program belajar dari rumah ini, hambatannya apa saja, bagaimana membuat pembelajaran di rumah menjadi menyenangkan, ya, banyak sekali yang intinya semuanya bisa adik-adik pahami nantinya sebagai peran kalian nantinya di 2P untuk isu pendidikan di masa pandemi COVID ini, ya. Banyak di antara kalian, ya, teman-teman kalian yang ingin hadir di kegiatan ini. Tapi karena terkendala kuota, dibuka nih pendaftaran ya sama S1, Kamis malam ya. Dibuka Kamis malam, ya. Langsung Jumat paginya sudah penuh kuotanya, luar biasa ya. Jadi ternyata antusias anak-anak ini tinggi sekali, tapi peserta yang tertampung terbatas dalam kegiatan ini, ya. Jadi teman-teman, karena kalian bisa memperoleh kesempatan kali ini, jadi tolong jangan disia-siakan, gali sebanyak mungkin, dialog sedalam mungkin dengan Kak Marni sebagai narasumber kita, ya. Dan tentunya bagi mereka yang belum berkesempatan hadir di acara kita siang ini, tetap bisa mengikuti webinar 2P melalui live streaming YouTube Forum Anak Nasional. Ya gitu ya, Adik Mufid ya, gitu kan? Bisa ya? Nah, jadi silakan ajak semua teman-teman kalian untuk bisa mengikuti kegiatan yang bermanfaat ini melalui YouTube Fun, ya, Forum Anak Nasional. Anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, hari ini merupakan hari yang istimewa karena hari ini kita belajar bersama-sama dengan teman kita yang mengalami gangguan pendengaran, ya, dengan bantuan juru bahasa isyarat. Ini ada Kakak Tiara, makasih Kakak Tiara. Terima kasih ya yang sudah membantu kita. Semoga langkah awal ini yang baik ini terus terjaga. Webinar 2P ini bisa dirasakan manfaatnya sebanyak mungkin bagi anak-anak di seluruh Indonesia, ya. Terima kasih kepada panitia semuanya. Ini ada Bunda Lis dengan jajarannya, ini ya. Wah, ada siapa? Ayah Doni, ada Ayah Indra, ya banyak sekali deh pokoknya. S1 juga S1 jajarannya juga banyak, Ibu Lis juga banyak, ya pokoknya kompak deh. Dan terima kasih juga kepada Save the Children yang telah bekerja sama untuk webinar 2P ini. Dan Bunda nggak ingin lama-lama karena pasti kalian udah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Kak Marni nanti ya. Semoga ilmu yang anak-anakku dapatkan dalam kegiatan ini tidak berhenti hanya pada kalian saja, ya. Tapi kalian harus terus berproses, memetik hikmah dalam setiap kegiatan webinar 2P kita yang dilaksanakan setiap minggu ini. Dan tentunya Bunda berharap kalian semua anak-anak di seluruh Indonesia jadilah pelopor yang senantiasa menularkan kebaikan
kepada banyak orang lainnya di luar sana. Ya, jadi 2P, pelopor dan pelapor. Ayo anak-anak seluruh Indonesia, semangat, kalian adalah generasi bangsa Indonesia ke depan ya. Gimana salamnya? Halo. Hai. Hai. Siapa kita? Anak Indonesia. Bunda bilang, adik-adik jawab hai. Kalau Bunda bilang hai, adik jawab halo. Halo. Bilang siapa kita? Anak Indonesia. Bilang anak Indonesia. Indonesia. Ayo kita mulai sama-sama ya. Iya. Halo. Hai. Hai. Siapa kita? Anak Indonesia. Anak Indonesia. 100% cinta Indonesia. Semuanya, aduh senangnya ya Bunda ketemu adik-adik seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini kok gini gimana? Adik-adik, sebelum Bunda mengakhiri, kalian tetap jaga diri baik-baik, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak perlu keluar rumah, tidak sangat terpaksa. Terus jangan lupa lalu menggunakan masker manapun kalian berada. Cuci tangannya pakai sabun. Mana cuci tangannya pakai sabun? Nah, Oke, Bun. ya, pakai sabun. Ya, Bunda. Pakai sabun semuanya. Jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut. Ya, virus akan mudah berada di mata, hidung, dan mulut kita. Ya, pastikan pastikan jari-jari tangan kita bersih. Adik-adik semuanya selamat mengikuti webinar 2P tentang pendidikan. Kepada Kak Marni Silalai, terima kasih banyak atas waktunya. Kepada Save the Children, terima kasih. Kak Esvan, terima kasih. Adik Mufid yang udah jadi moderator. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bunda. Sampai ketemu lagi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah Bunda. Terima kasih Bunda Leni. Terima kasih Bunda Leni. Semua. Terima kasih. Bunda. Terima kasih. Bunda. Langsung ya. Oke Bunda. Bunda ini ya nanti langsung ini ya izin karena Bunda harus rapat sama Bu Menteri. Ya Bunda. Biarpun hari Minggu tetap ada rapat. Semangat Bunda. Titip salam buat Bu Menteri ya Bunda. Titip salam Bunda ya. Ya. Salam Bunda. Salam ya. Yuk sehat. Bunda Bintang. Salam semuanya. Terima kasih Bunda Leni yang telah memberikan sapaan hangatnya nih buat kita teman-teman semua. Ingatkan sekali lagi teman-teman untuk mematikan video dan audionya sekarang juga. Yuk kita matikan yuk. 1, 2, 3. Yuk kita matikan bareng-bareng yuk videonya yuk sama suaranya. Video dan suaranya teman-teman semua dimatikan ya. Karena nanti akan masuk ke live streaming YouTube kita. Oke. Buat teman-teman yang belum matikan, yuk sekarang kita matikan bersama suara dan video teman-teman semua sebelum masuk ke acara selanjutnya. Yuk teman-teman yang belum mematikan video dan audionya, bisa dimatikan dulu sejenak untuk kita simak pemateri kita
Teman-teman yang belum mematikan, boleh dimatikan dulu. Oke, teman-teman yang belum kan masih boleh untuk dimatikan video dan audionya. Mungkin bisa dimatikan dari hostnya, kamu Fit. Iya, teman-teman host bisa dibantu untuk mematikannya. Di sini, Mari. 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 Datang di webinar ini, tadi kita sudah mendengarkan sapaan hangat dari Bunda Leni, dan saya mengucapkan selamat datang juga kepada semua staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bergabung dalam webinar ini. Tak lupa juga kepada teman-teman pengurus Sekretariat Forum Anak Nasional dan fasilitator Forum Anak Nasional yang telah hadir pada pertemuan kita kali ini. Dan saya ingin menginfokan lagi bahwa kita kedatangan juru bahasa isyarat kita, Kak Tiara. Selamat datang Kak Tiara, dan teman-teman tuli yang hadir, selamat datang juga. Selanjutnya adalah masuk ke pemateri kita. Pemateri kita ini akan ditemani oleh moderator. Sekarang kita lihat dulu nih profil singkat dari moderatornya. Sebelum masuk ke pemateri, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita diberikan kelancaran dan teman-teman juga dimohon untuk aktif. Jangan ada yang malu-malu, tanyakan dan tanggapi apapun yang teman-teman akan sampaikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke profil moderator kita. Ada Kak Iko. Saya lupa sebelum masuk ke moderator, teman-teman, kita ada polling. Teman-teman bisa isi polling yang nanti akan muncul di profil teman-teman sebelum kita masuk ke moderator. Nah, pollingnya sudah masuk, teman-teman. Teman-teman boleh isi dulu pollingnya. Jadi isi satu persatu. Setelah sudah nanti di-submit. Oke. Sambil menunggu teman-teman. Pollingnya ada 10 pertanyaan. Jawab sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan saat ini, oke? Silahkan teman-teman yang masih belum mengisi pollingnya. Masih ditunggu teman-teman yang belum mengisi pollingnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi pollingnya. Sekarang kita masuk ke moderator kita nih. Ada Mas Iko, atau kita panggil Kak Iko. Sambil menunggu polling, masih menunggu polling, teman-teman yang belum mengisi polling, dipersilahkan untuk mengisi pollingnya, lalu submit. Halo. Ya, Kak Iko. Teman-teman yang belum mengisi polling, boleh langsung diisi pollingnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, untuk bisa mematikan audio dan videonya. Halo. Untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh mematikan video dan audionya. Sekali lagi selamat datang, saya ucapkan pada teman-teman yang baru bergabung pada webinar 2P kali ini. Teman-teman yang baru bergabung, boleh mematikan audio dan videonya untuk menunjang live streaming kita di YouTube.
Oke, masih ditunggu untuk teman-teman mengisi polling. Ya, masih kita tunggu nih teman-teman yang masih mengisi polling. Ya, jangan lupa teman-teman diisinya sesuai dengan keadaan yang teman-teman rasakan saat ini ya. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang belum mengisi polling. Teman-teman ada 10 pertanyaan polling yang teman-teman bisa isi sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan. Masih kami tunggu untuk teman-teman yang belum mengisi polling. Ya, waktunya 1 menit lagi untuk mengisi polling. Untuk teman-teman yang belum mengisi polling, bisa mengisi pertanyaan yang tersedia di layar teman-teman. Gimana teman-teman, sudah semua? Tetap dimatikan audio dan videonya, diingatkan sekali lagi. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang telah mengisikan polling. Dan selanjutnya kita akan masuk ke moderator kita. Moderator kita ini ada Mas Iko. Halo Mas Iko, sudah tersambung? Halo. Oke. Kita kenalan dulu sama Mas Iko. Mas Iko ini adalah staf Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Benar, Mas? Ya, benar. Kamu Ya, benar. Kalau boleh tahu, Mas dari bidang apa? Dan dari bidang apa dulu deh? Dari bidang apa, Mas? Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deputi apa? Bidang apa? Oke, oke. Oke, halo teman-teman semua. Oke, perkenalkan, nama aku Fata Maliko, biasa dipanggil Iko oleh teman-teman. Aku sebagai analis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di subbidang pemenuhan hak anak atas pendidikan wilayah 2. Oke, Mas Iko ini nanti akan memandu jalannya diskusi kita ke depan, dan nanti Mas Iko juga akan memperkenalkan narasumber kita, dan sudah bisa kita mulai, Mas Iko? Oke. Bisa. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Iko. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih banyak Kak Mufid. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Selamat siang, salam super, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabar hari ini dalam selalu keadaan gembira ya teman-teman. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membantu kegiatan webinar Gembira Belajar di Rumah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Walaupun ini hari libur ya teman-teman, tapi antusias seluruh teman-teman luar biasa nih, meluangkan hari liburnya untuk mengikuti webinar kali ini. Oh ya teman-teman, hampir sebulan ya kita sudah melaksanakan kebijakan belajar di rumah. Akhirnya banyak juga. Kemarin ada survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bahwa 58% anak-anak merasa tidak nyaman belajar di rumah karena sulit berinteraksi dengan teman-teman. Nah, kali ini kita akan bahas nih teman-teman, bagaimana sih caranya gembira untuk belajar di rumah. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah menjadi aktivis perlindungan anak dan penasihat pendidikan dalam masalah darurat Save the Children Indonesia. Halo Kak Marni. Apakah sudah tersambung Kak Marni? Halo Kak Iko. Halo Kak Marni, bagaimana kabarnya Kak? Yang baik Kak Iko, kedengeran ya? Oke, kedengeran Kak. Ya. Oke teman-teman Kak. Kak Iko dan teman-teman semuanya. Oke Kak, kali ini kita akan mendapat sharing dari Kak Marni. Bagaimana sih teman-teman caranya untuk belajar di rumah? Nah, sebelum dimulai, Kakak akan mengingat kembali tata tertibnya teman-teman, seperti yang sudah di-share di grup WhatsApp sebelumnya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, supaya teman-teman tertib untuk mengikuti peraturan yang sudah ada. Oke, selanjutnya, saya berikan waktunya kepada Kak Marni untuk melanjutkan menjelaskan bagaimana sih Kak caranya gembira belajar di rumah. Untuk waktunya dipersilahkan Kak. Halo. Ya. Silakan Kak Marni. Oke. Oh ya. Ya, terima kasih untuk tim FUN memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di sini. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman semua membahas tentang bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan mendukung belajar dalam periode belajar di rumah. Nah, saya mau sharing ada slide ya. Boleh dikasih tahu ya, udah muncul atau belum slide-nya? Sudah, Kak. Muncul ya? Muncul, Kak. Sudah muncul. Ya, sudah. Ya. Jadi, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sudah 1 bulan ya kita merasakan belajar di rumah, terus juga COVID ini mempengaruhi semua aspek kehidupan, semua lini hidup kita, baik dari mata pencaharian keluarga, terus juga dari pendidikan, kesehatan pastinya, dan teman-teman juga sudah dapat 1 webinar kemarin tentang kesehatan ya. Nah, kita akan membahas bersama dampak terhadap pendidikan dan bagaimana kita sebagai anak yang menjadi pelopor dan pelapor bisa berespon terhadap perubahan dan tantangan yang ada. Saya akan menstrukturkan sharing materi saya berdasarkan 3 bagian. Pertama, tentang dampak terhadap sektor pendidikan secara luas ya, dampak COVID terhadap sektor pendidikan. Terus yang kedua, tentang bagaimana apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapi perubahan itu ya dari sisi terus belajar dan menjaga kesejahteraan kita. Ya. Ketiga, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk melaporkan dan menjadi pelopor untuk pemenuhan hak anak terkait pendidikan sehubungan dengan teman-teman berada di dalam Forum Anak Nasional. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, tentang dampak terhadap pendidikan. Jadi, seperti teman-teman ketahui ya, bersama bahwa
ditutupnya sekolah ini sudah berdampak di seluruh provinsi di Indonesia. Terus saya di sini mengambil data dari Kemendikbud yang dilaporkan oleh Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana per 16 April 2020 bahwa satuan pendidikan yang terdampak ya dari beragam jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan masyarakat, pendidikan khusus ya, juga non formal itu semua ada 534.630. Kemudian siswa yang belajar dari rumah ada 68.729.000. Kemudian guru dan dosen yang terdampak ada sekitar 4.183.000. Jadi ini jumlah yang sangat besar ya. Kemudian sudah ada beragam kebijakan dan program yang dilakukan oleh Kemdikbud untuk mengubah cara pembelajaran seperti kita ketahui bersama ya. Sudah ada mode pembelajaran lewat online ya dan berbagai kerjasama dengan Suaranya putus-putus, Kak Marni, izin. Mohon izin, Kak Marni, suaranya putus-putus, Kak. Halo Kak Marni. Sektor swasta juga Ya, bisa diulang, Kak? Suaranya putus-putus. Suaranya Kak. putus-putus, Kak. Sudah kedengaran, Kak? Kak Iko? Halo? Ya, Kak. Sudah, Kak. Silakan, Kak. Sudah. Ya. Oke, ya. Ya, jadi sementara pembelajaran online berlangsung, jadi di Kemendikbud juga ada data bahwa terdapat sekolah-sekolah yang menemukan tantangan ya untuk pembelajaran online. Jadi dari data Dapodik saja di sini menunjukkan bahwa ada 18% satuan pendidikan dari keseluruhan ya di tingkat Dikdasmen yang tidak bisa mengakses internet. Bahkan ada ya 3% yang tidak punya listrik sebenarnya gitu. Nah, ini baru di data di tingkat sekolahnya. Akan lebih berdampak lebih luas lagi karena anak-anaknya, siswa-siswanya tinggal di daerah yang juga remote area, ya daerah 3T. Nah, ini menjadi tantangan untuk anak-anak belajar, sehingga banyak mode pembelajaran offline atau luring yang juga diperlukan, seperti misalnya pemberian tugas dari buku-buku paket sekolah yang dilakukan oleh guru, terus juga melalui koordinasi WhatsApp, terus masih ada home visit ya, kunjungan-kunjungan ke rumah oleh guru di daerah-daerah yang belum termasuk red zone. Jadi masih dimungkinkan untuk kunjungan visit ke rumah, tapi dengan memperhatikan SOP keselamatan. Jadi tetap menjaga jarak ketika melakukan pendampingan belajar di rumah. Nah, seperti itu keadaannya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bahwa di luar konteks COVID ini, kita di negara Indonesia juga sebenarnya sangat rawan terhadap bencana. Nah, pandemi ini adalah salah satu bentuk bencana, jenis bencana. Tapi sebenarnya keseharian kita yang berada di daerah geografis rawan terhadap bencana, kita bisa mengalami bencana kapan saja ya. Ada juga di wilayah tertentu yang
sudah mengalami COVID, tapi juga tetap mengalami bencana alam. Jadi tetap mengalami kebanjiran, terus juga longsor, letusan gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kondisi ini menambah kerawanan dan menambah tantangan untuk dunia pendidikan, untuk anak-anak bisa belajar. Jangankan setelah COVID ini ya, dulu saja sebelum ada COVID, ketika ada bencana alam, teman-teman mungkin bisa ingat yang waktu di Lombok, di Palu, ya, dan banyak sekali daerah lainnya di wilayah teman-teman tinggal, itu sering terjadi bencana dan sering berdampak jadinya sekolah terganggu. Anak-anak kehilangan alat tulis, buku, terus tidak bisa datang ke sekolah. Nah, jadi setiap hari teman-teman, keadaan pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian untuk memastikan anak-anak tetap belajar dari ancaman bencana yang terjadi. Ya, kalau bisa dilihat ini kerawanan kita ya di Indonesia. Izin Kak Marni, bisa di full screen ada banyak sekali PowerPoint-nya. ancaman bencana. Ada banyak sekali ancaman bencana ya, dari potensi tinggi, sedang. Ini data menurut tahun 2013 ya, ada 10 jenis ancaman bencana di Indonesia, tapi hanya 3 provinsi yang berada di risiko sedang, 30 berada di risiko tinggi. Data terakhir tahun 2018, 21 provinsi berisiko tinggi ya terhadap bencana dan 13 sedang. Ini ancaman bencananya mulai dari gempa, tsunami, gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan sekarang tambah lagi ancaman wabah COVID ya. Dan 75% sekolah kita di Indonesia itu terletak di wilayah yang rawan bencana, 75%. Jadi gangguan terhadap kelangsungan pembelajaran itu sering sekali terjadi kalau terjadi bencana. Ditambah lagi sekarang ya. Nah, ketika bencana terjadi, ini tentu teman-teman sudah bisa melihat dan mengobservasi juga ya dampaknya terhadap anak. Terjadi dampak terhadap fisik, ya, bisa luka. Kalau sekarang di konteks COVID bisa terjangkit COVID, ya, jadi ODP, PDP, juga bisa dirawat atau juga mengalami keluarganya yang terjangkit sehingga anak itu harus diisolasi juga, ya. Terus dampak ekonomi, kehilangan mata pencaharian, dampak terhadap pendidikan, kita bisa lihat sekarang semuanya belajar dari rumah, tapi mungkin anak-anak yang tadi saya sempat sebutkan, yang tidak bisa akses online, ya, terus juga tidak punya gadget, itu bisa terdampak jadi tidak belajar. Kalau ini terjadi terus-menerus, tentunya teman-teman bisa memprediksi bisa terjadi angka putus sekolah yang tinggi, terus kualitas lulusan kita juga jadi menurun, ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian juga ada dampak psikososial. Dampak psikososial ini adalah dampak terhadap diri kita sebagai individu dan juga dampak sosial, hubungan sosial kita dengan orang lain, ya, psiko dan sosial. Jadi karena ada gangguan perubahan terhadap diri kita dan hubungan kita dengan orang lain, ini berakibat juga pada pendidikan, ya. Karena kitanya mungkin jadi sedih, stres, terus juga tidak bisa ketemu teman, akhirnya kemampuan belajar menurun, semangat menurun, dan lain sebagainya. Nah, semua ini berkaitan terhadap dampak pendidikan secara umum. Karena itu diperlukan adanya pendidikan dalam situasi darurat atau bencana. Pendidikan ini harus diberikan sesegera mungkin, ya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan perlindungan fisik, psikososial, dan tetap menstimulasi memberikan perkembangan kognitif bagi anak-anak yang terdampak, supaya bisa
dalam situasi darurat ini menyelamatkan jiwa dan menopang hidupnya. Gitu. Jadi disinilah penting pendidikan tidak boleh berhenti. Anak-anak harus terus belajar dalam kondisi apapun. Kalau kita lihat dari perspektif hak, pendidikan dalam situasi darurat adalah hak dasar ya bagi semua anak, karena itu harus tetap diberikan ya. Kemudian pendidikan juga memberikan kesempatan untuk anak-anak tetap berkembang secara sehat, membantu menciptakan situasi normal, ya. Kegiatan yang terstruktur setiap hari itu adalah suatu upaya untuk pemulihan juga, gitu, supaya semuanya berjalan seperti biasa, kita tetap terpenuhi kebutuhannya untuk pendidikan, terus juga menstimulasi keluarga kita, orang-orang, masyarakat di sekitar tetap mendukung, tetap berfungsi seperti biasanya. Karena itu sistem pendidikan harus tetap berjalan dalam situasi darurat ya. Dalam situasi konflik, pendidikan ini juga akan mempromosikan toleransi dan cara penyelesaian konflik dan perdamaian, dan memberikan perlindungan bagi anak-anak ya. Kalau di situasi bencana alam, dengan adanya pendidikan di sekolah darurat, anak-anak jadinya tetap terlindungi, tetap terawasi, daripada mereka ada di pengungsian atau di rumah tapi tidak terawasi, tidak belajar. Nah, ini akan mencegah anak-anak dari resiko-resiko, misalnya mendapatkan abuse atau kekerasan, ya, terus juga resiko terpisah dari orang tuanya, resiko penelantaran. Nah, pendidikan tetap memastikan anak berada dalam pengawasan dan terpenuhi kebutuhannya. Oke, jadi teman-teman, ini kita lihat dalam bagaimana pendidikan yang merespon dan berpusat pada anak harus melihat anak sebagai bagian dari keluarga, ya. Jadi kalau ada intervensi atau program untuk anak, tentunya keluarganya sebagai unit terkecil di dekat anak, ya, harus diintervensi juga. Jadi kesejahteraan keluarga juga harus diperhatikan sehingga bisa mendukung anak dalam perkembangan dan pemenuhan kebutuhannya. Terus juga dilihat dalam skup yang lebih besar, ada masyarakat di situ. Ada lagi suatu sistem pendidikan, sistem sosial, di mana di sana ada kebijakan dan program pemerintah yang semuanya mempengaruhi anak. Nah, karena itu kalau kita mau mengadres atau berusaha memenuhi kebutuhan anak, harus dilihat dari lapisan-lapisan tersebut. Bagaimana mensejahteraan keluarganya, bagaimana mengintervensi sekolah, bagaimana juga melibatkan masyarakat, dan di lapisan paling luar mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Oke, sekarang ketika kita mau membahas bagaimana gembira belajar di rumah, nah, tentunya seperti apa yang harus dipenuhi dalam situasi darurat lainnya, tahap pertama untuk bisa belajar dengan baik, kita harus sehat dulu, ya, sehat. Nah, sehat ini bagaimana? Sehatnya tidak hanya secara fisik, tapi juga secara sosial emosional kita. Karena itu tidak akan bisa membahas gembira kalau kita masih stres, ya, masih tertekan. Karena itu kita harus tahu bahwa ada hubungan yang erat antara faktor sosial emosional kita dengan bagaimana kita belajar. Nah, sehat yang didefinisikan melalui WHO ini adalah suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan tertentu. Ya. Oke, teman-teman, ada nggak yang merasakan seperti ini sekarang ya? Karena situasi bencana, darurat COVID ini ya, kadang jadi sedih, takut, atau malah flat ya, jadi datar.
nggak tahu apa yang dirasakan, ya, terus tiba-tiba moody, tiba-tiba marah, tiba-tiba menangis atau apa, ya. Terus juga pikirannya jadi sulit konsentrasi, bingung dan sebagainya, ya. Terus perilaku jadinya gangguan pola makan, tidur, terlalu menarik diri, atau malah sebaliknya jadi lebih agresif, ya. Nah, ini reaksi-reaksi yang mungkin terjadi dalam situasi bencana atau situasi sulit umumnya. Ya, jadi tadi sempat dibahas ya bahwa diri kita terdiri atas internally, pikiran, bagaimana kita berpikir, perasaan, ya, bagaimana kita merasa, juga nilai-nilai dan kepercayaan yang kita miliki. Tapi kita juga di sini mempunyai hubungan sosial, ya, keterkaitan untuk hidup dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, sesama kita, teman, keluarga, guru, dan sebagainya. Nah, dalam situasi darurat ini kan terpengaruh ya, ada perubahan, termasuk saat kita mengalami belajar di rumah. Pikiran kita tadi sudah disebutkan ya, mungkin jadinya sulit konsentrasi, jadi berpikir ini sampai kapan ya kejadian seperti ini, terus belajar terus, tugas banyak, sosial kita juga kurang ada dukungan, nggak ketemu teman, bete ya, bosen dan sebagainya. Nah, ini akan mempengaruhi ya, dan membuat kalau terus-menerus terganggu akan menimbulkan gangguan terhadap keberfungsian kita dalam sehari-hari, termasuk dalam belajar. Tetapi sebenarnya beberapa perilaku ini kan normal ya teman-teman. Dalam dukungan keluarga dan sosial, ini bisa pulih dengan normal, pulih dengan sendirinya. Selama ada upaya menolong diri sendiri dan saling menolong satu sama lain. Oke, saya langsung mau menunjukkan bagaimana dampak stres terhadap belajar. Jadi, stres itu pada dasarnya bisa kita miliki sebagai reaksi normal dan sebagai sesuatu yang wajar untuk kita bisa melindungi diri, ya. Kalau diumpamakan seperti karet, jadi stres itu adalah keadaan ketika, nah seperti ini. Kalau kita sehari-hari tidak stres, seperti ini karetnya ya. Terus kalau misalnya stres seperti karet yang ditarik, nah ada ketidakseimbangan atau ada tuntutan. Tapi sebenarnya stres yang dalam kadar normal ini memungkinkan kita untuk menyelamatkan diri, untuk bertahan hidup, terus juga untuk berprestasi karena ada dorongan untuk mencapai sesuatu ya, dengan kita deg-degan, dengan kita terpacu, stres, berpikir aduh gimana, kita jadi pengen berprestasi, kita jadi pengen memberikan yang terbaik atau malah melindungi diri kita. Kalau stres ada dikejar anjing misalnya, nah kita jadinya bisa tiba-tiba ada power, ada tenaga menyelamatkan diri. Nah itu. Nah, yang harus dihindari adalah stres yang buruk ya. Ketika stresnya itu benar-benar tidak bisa kita kendalikan sehingga bisa merusak kesehatan fisik dan jiwa. Nah, ini yang dinamakan stres beracun. Dampak terhadap belajar, stres yang beracun ini ya menghambat hubungan yang dibutuhkan untuk membuat memori dalam otak kita. Ya, jadi kalau kita saat stres itu, teman-teman, ya, ada suatu hormon yang dilepaskan, ya, dan itu membuat amigdala, ya, bagian dari otak untuk menyimpan memori, ini jadi tidak bekerja seperti itu. Karena itu kita tidak bisa paksakan ya, kalau lagi stres, ya udah kita tidak bisa hafal pelajaran, kita juga tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, seperti ini. Kalau di zoom di dalam otak kita ya, ketika ada terjadi kondisi stres yang beracun, ya, toxic stress tadi, di dalam otak kita juga tidak bisa membentuk hubungan antara sel saraf otak yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Gitu. Jadi ini yang harus kita kendalikan.
Nah, jadi dalam sehari-hari, seperti tadi juga sudah sempat disinggung ya, bahwa teman-teman mengalami stres, banyak tugas, banyak sekali kendala dalam belajar di rumah. Kita bisa mengelola yang namanya stres ini. Ya. Pertama, teman-teman perlu mengidentifikasi dulu bagaimana apa saja faktor-faktor yang membuat teman-teman stres. Kemudian dikurangi, ya, mana kira-kira faktor yang bisa diatasi, dihilangkan, ya, dan mana yang kira-kira teman-teman harus hadapi, karena ini tidak bisa dihilangkan dan harus terus-terus terjadi. Misalnya ya, kalau misalnya kendala pulsa untuk belajar, mungkin masih bisa diminta untuk ke orang tua ya, untuk beli pulsa, kuota, dan sebagainya. Tapi misalnya di rumah sempit, terus banyak gangguan, tidak bisa konsentrasi belajar. Nah, teman-teman harus hidup dengan itu setiap hari. Nah, ini yang harus teman-teman terima dan harus diimbangi dengan ketangguhan dari teman-teman sendiri untuk menghadapi tantangan itu, gitu. Jadi ada cara-cara yang diberikan. Kemarin juga saya sudah membagikan beberapa tips untuk dibagi lewat grup ya. Saya kurang tahu apa sudah dibagi. Ada cara-cara seperti misalnya relaksasi ya, terus juga menjaga keseimbangan antara waktu di rutinitas teman-teman ya, supaya tetap ada waktu istirahat, terus juga tetap misalnya beribadah. Jadi memperkuat faktor-faktor yang mendukung teman-teman untuk bisa bertahan terhadap stres yang tidak bisa dihilangkan tadi, gitu ya. Terus juga komunikasi dengan orang tua tentunya di sini karena teman-teman belajar di rumah. Jadi yang terdekat adalah keluarga, orang tua, adik-adik, dan semua yang ada di keluarga teman-teman. Ini harus ada komunikasi ketika memang ada butuhkan bantuan, ada kendala, ini perlu dibicarakan, dan kedekatan dengan anggota keluarga perlu ditingkatkan pada saat seperti ini. Nah, dalam tips tersebut ada beberapa contoh kegiatan praktis yang bisa teman-teman lakukan bersama di rumah. Di sini ada teknik pengelolaan stres dengan kesadaran pikiran ya, untuk menyadari, berfokus pada saat ini dan menerima kenyataan ya. Dan ada contoh-contoh kegiatannya seperti di slide: olahraga, bernafas 7-11, hirup nafas 7 detik, hembus nafas 11 detik. Terus coba kendalikan, sadari tubuh teman-teman ya. Kendalikan otot dari ujung kaki hingga kepala ya. Terus hitung mundur dari 100, kalau kebanyakan ya bisa dikurangi ya. Nah, ini contoh-contoh untuk mengurangi stres ketika teman-teman udah merasa, aduh, saya kayaknya udah nggak bisa belajar lagi ya, sudah nggak bisa pengen marah gitu ya, nggak bisa menahan diri. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Oke, terus ini ada pernafasan perut, tapi sepertinya kita tidak cukup waktu untuk mempraktekkan, jadi nanti teman-teman bisa coba, sudah ada step-stepnya. Intinya adalah di sini untuk bisa mengendalikan kesadaran pikiran kita, ya, supaya bisa menenangkan reaksi-reaksi ketubuhan tadi yang kita alami, sehingga kita bisa lebih rileks, ya, sehingga kita bisa kendalikan kalau misalnya kita sudah ngerasa mau marah, mau meledak dan sebagainya. Coba teman-teman ambil waktu jeda dan coba sadari apa yang terjadi di reaksi tubuh teman-teman saat ini. Misalnya jantung yang sedang berdebar kencang, terus ada ketegangan tertentu di kepala, biasanya di leher ya, di bahu atau kaki jadi kram. Nah, yang seperti itu disadari, kemudian coba dengan bantuan bernafas dengan tenang dan dalam,
dirilekskan, ya, seperti itu. Dan ada di tips tersebut ya yang sudah dibagikan sebelumnya. Oke, ya. Jadi ya, satu faktor ya teman-teman yang perlu kita bangun saat situasi sulit ini adalah ketangguhan ya. Faktor ketangguhan ini sangat penting supaya kita bisa bertahan dalam situasi pandemik yang tidak jelas sampai kapan, belajar di rumah. Diprediksi bahwa puncaknya periode COVID ini bisa sampai Juni ya, terus kita mungkin baru masuk Juli, Agustus atau setelahnya. Nah, seperti itu, keadaan seperti itu akan membuat kita harus bertahan. Itu pertama, bertahan. Tapi juga kita tidak cukup hanya bertahan, kita harus beradaptasi. Beradaptasi ini adalah kita harus mengubah bagaimana supaya bisa sesuai dengan tuntutan, ya. Kalau misalnya tadinya belajar harus tatap muka, ya kita harus terbiasa dengan online, mau nggak mau, ya. Ketika kita bisa beradaptasi, di sini kita bisa mencapai yang namanya transformasi, berubah menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan. Dan saya rasa kesempatan belajar di rumah ini juga kita bisa lihat dari sisi positif ya, sisi positif untuk memberikan kita sedikit dorongan untuk penyesuaian dengan cara belajar dan tantangan di era 21 ya, era abad 21, teknologi 4.0. Memang pada dasarnya kita semua sudah memperkirakan ya bahwa tantangan ke depan untuk pendidikan semakin berat. Harus ada kompetisi, penggunaan digital harus lebih mahir lagi, digital teknologi, kemudian juga persaingan. Dan ini adalah kesempatan teman-teman kita manfaatkan bersama untuk bisa mempersiapkan ke sana, belajar di rumah, kemampuan-kemampuan, keterampilan yang teman-teman butuhkan, supaya saat keluar dari periode pandemik ini, teman-teman memiliki skill tertentu yang lebih baik lagi dari sebelumnya, gitu ya, baik itu dalam komputer mungkin, bahasa Inggris, ya, atau keterampilan musik, seni, dan lain-lain yang sesuai dengan minat kalian semuanya. Oke, dan untuk ketangguhan ya, untuk bisa bertahan hidup tadi, bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi, ada 3 hal yang menjadi modal, ya, modal dari ketangguhan individu. Pertama adalah menyadari apa yang kita punya, ya, menyadari apa yang kita punya dan menambah stok tersebut, ya. Kita dikasih sekarang, saya sudah punya keluarga yang mendukung, saya punya teman, saya punya rumah misalnya, saya punya tetangga yang baik, apalagi saya punya forum anak nasional yang menjadi wadah untuk berkreasi, untuk menyalurkan aspirasi. Nah, dengan menambah apa yang kita punya ini akan jadi modal untuk ketangguhan kita. Ya, dan karena membangun rasa percaya diri, ya, kita juga merasa punya identitas, punya arti, punya value, ya, itu akan membuat kita lebih tangguh. Kemudian tambahkan dengan yang kedua, modal yang perlu adalah kebisaan atau kemampuan teman-teman. Aku bisa. Teman-teman bisa apa? Bisa belajar, bermain, menyanyi, bergaul, dan lain sebagainya. Nah, melalui kegiatan yang dilakukan, sama seperti tadi, akan membangun rasa kompeten dan rasa percaya diri. Lalu yang ketiga, tetapkan tujuan ya, teman-teman. Tetapkan apa yang ingin teman-teman lakukan, ingin jadi pribadi yang seperti apa ya, jujur, tangguh, bertakwa, punya cita-cita apa, punya harapan apa, dan ini membuat teman-teman punya tujuan ya. Jadi dari apa yang sudah dipunyai, apa yang dimiliki, fokuskan pada tujuan yang mau dicapai. Gabungan antara saya bisa, saya punya, dan saya adalah dan ingin menjadi tersebut akan membentuk individu yang mempunyai kepribadian yang tangguh untuk menghadapi masa-masa sulit.
Seperti itu, ya. Jadi kalau kita tangguh, ketika ada stres atau pengalaman traumatis, ya, kalau diibaratkan seperti jembatan ini, kita jadi punya modal untuk menahan beban, ya, beban berat yang ada di atas kita seperti jembatan ini, terus tidak sampai runtuh. Jadi ada ketangguhan tadi, resiliensi, kita bisa menahannya, dan kalau karet tadi kita jadi elastis, ya, ketika ditarik tetap bisa lentur lagi kembali ke bentuk semula dengan cepat. Oke, panduan dan tips belajar dan sejahtera selama belajar di rumah sudah dibagikan, ya. Ini kegiatan-kegiatan praktis yang bisa teman-teman coba lakukan, sudah dibagi handout-nya. Ada sedikit tambahan untuk sumber daya belajar. Beberapa website, ya, nanti ini akan dibagikan kan, ya, Kak Iko, ya. Jadi bisa dilihat kalau teman-teman mau browsing-browsing, ya, pelajaran-pelajaran yang menarik. Ini dari resource Save the Children yang direkomendasikan untuk belajar. Terus juga ada beberapa apps, ya, apps untuk literasi, misalnya untuk membaca perpustakaan. Teman-teman mungkin juga sudah tahu, ada yang menarik juga kalau mau berpetualang, ya, sekaligus belajar sejarah budaya di dunia ini, bisa lewat Google Expedition atau Google Earth View. Terus juga teman-teman bisa juga mencoba free online course, ya, kursus-kursus online atau yoga dan olahraga lain yang bisa lewat online juga. Ada juga virtual museum tours, ya, tur ke museum-museum yang sekarang lagi gratis secara online, juga konser-konser online, atau lain sebagainya. Ikutin, saya yakin teman-teman punya akun Instagram, ada akun-akun yang teman-teman ikuti, ya, misalnya beasiswa dan sebagainya, yang bisa membuat teman-teman mencari kegiatan yang bermanfaat, tetapkan tujuan apa yang ingin dicapai dalam periode belajar di rumah, sehingga ketika keluar nanti, berakhir periode ini, teman-teman sudah mempunyai satu keterampilan baru yang berbeda dari teman-teman miliki sebelumnya. Oke, yang terakhir, bagaimana menjadi pelopor dan pelapor untuk pemenuhan pendidikan. Saya mengambil satu contoh dari website savethechildren.org. Ini ada yang tahu siapa? Ya, Jennifer Garner, ya, dan beberapa artis lainnya membuat inisiatif untuk pendidikan, ya, jadi khusus untuk pendidikan. Saya dapat informasi bahwa teman-teman forum juga sudah punya kegiatan-kegiatan, ya, untuk membantu orang di sekitar atau teman-teman, sesama teman-teman juga, menggalang donasi atau membuat konten untuk pencegahan penularan COVID-19. Nah, itu sudah bagus sekali, ya. Kalau teman-teman punya keprihatinan atau kepedulian khusus untuk pendidikan, bisa mencontoh misalnya ini, ya, yang dilakukan dengan Save with Stories. Jadi sederhana, Jennifer Garner ini mengajak teman-teman artis untuk membacakan cerita kepada anak-anak, terus diposting, ya. Ini untuk memotivasi tapi juga menggalang dana, gitu, ya. Jadi dicari siapa yang bisa mensponsori kegiatan ini, terus menjamin anak-anak dari dana tersebut memperoleh bantuan untuk kesehatan bahkan nutrisi. Ya, ini satu contoh saja. Tapi saya yakin sudah ada inisiatif lain di daerah teman-teman, dan nanti ini bisa kita diskusikan, ya, kalau bisa dibagi bersama apa yang sudah ada di daerahmu khusus untuk pendidikan, membantu anak-anak, teman-teman yang tidak bisa belajar pada situasi ini. Terus selain yang sudah ada, mungkin ada inisiatif lain atau ide lain yang teman-teman pikirkan, ya, ini nanti jadi bahan diskusi. Nah, terus bahan pertimbangan sebagai forum anak, ya, pelopor dan pelapor yang menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan aspirasi anak Indonesia. Nah, teman-teman bisa
bisa menyampaikan suatu isu ya bila dirasakan perlu untuk mengubah di tataran kebijakan misalnya ya. Karena kalau kita lihat pohon yang di sebelah ini ya, di slide ini ada pohon, permasalahan yang ada itu saya yakin teman-teman juga sudah sering menggunakan pendekatan pohon masalah. Masalah yang ada sebenarnya bisa digali lagi menjadi akar masalah ya. Jadi kalau kita lihat misalnya contoh masalah anak-anak tidak bisa belajar online. Akar masalahnya apa? Sampai nggak bisa belajar online. Tidak punya gadgetnya kah? Atau tidak ada aksesnya? Atau tidak ada programnya dari sekolah? Sekolahnya tidak membuat kebijakan harus belajar online, jadi dibebaskan saja, tidak diawasi. Nah, jadi akar masalahnya bisa berbeda-beda untuk satu masalah yang sama. Nah, di akar masalah inilah kadang kita butuh advokasi. Kita perlu menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang, ya. Atau kita bisa mengadvokasi pada masyarakat, ya, masyarakat di sekitar untuk ikut berpartisipasi mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau ingin menyampaikan suatu aspirasi, bisa kita cermati dulu apa permasalahan yang sebenarnya mau teman-teman angkat di sini, ya. Jadi harus jelas dulu di situ. Terus tujuan apa yang hendak dicapai, ya. Kemudian telitilah, cermati apakah teman-teman punya kapasitas dan sumber daya untuk mencapai perubahan itu. Kalau tidak, apa yang diperlukan? Ya, misalnya perlu menggalang jaringan, kerjasama dengan orang lain, atau melaporkan kepada Kemen PPA untuk bisa diwadahi, ya, diberikan sarana untuk diskusi dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir caranya ini ditentukan sesuai dengan kapasitas yang ada melalui jalur-jalur yang tepat, tentunya dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik sesuai dengan niat yang baik tersebut disalurkan dengan media yang tepat, ya. Apakah melalui campaign, ya, suatu kampanye, atau melalui diskusi, atau melalui tulisan. Saya yakin teman-teman sudah sering buat konten ya, konten di medsos. Nah, ini juga bisa merupakan satu cara. Tapi kita perlu fokuskan apa yang mau dituju dari tulisan dan konten tersebut. Ya, itu mungkin materi dari saya. Ya. Terima kasih. Kita sambung di diskusi ya. Oke. Siap, Kak Marni. Oke, teman-teman bisa tepuk tangan. Kita kasih apresiasi untuk Kak Marni. Terima kasih kepada Kak Marni yang sudah menjelaskan materi dengan sangat keren sekali. Jadi kita tahu nih teman-teman bagaimana caranya gembira belajar di rumah. Nah, teman, untuk materi nanti akan di-share melalui grup atau nanti akan kita berikan link supaya teman-teman bisa mengakses semua informasi yang disampaikan oleh kami. Pasti udah banyak juga ya teman-teman yang penasaran ya. Tapi sebelum kita mulai tanya jawab, supaya lebih rileks, kayaknya kita akan ada ice breaking dulu teman-teman, yang akan dipandu oleh Kak Mufid. Kak Mufid, supaya proses webinar kita semakin rileks, bahagia, dan lebih bergembira lagi. Kak Mufid. Suara aku kedengeran nggak ya, Kak? Mufid. Halo. Halo. Video aku belum nyala nih, Kak. Halo, Kak. Halo. Mohon maaf, Kak. Videoku belum nyala juga, Kak. Aku belum nyala juga, Kak. Yang dengar suara aku angkat jempolnya ya. Dengar Kak Mufid suaranya, iya. Suara aku angkat jempolnya. Videonya masih belum bisa, Kak.
Masih belum bisa, Kak. Yang dengar suara aku angkat jempolnya boleh. Kita mulai ice breaking-nya. Dengar dari pemateri kita, sekarang kita ice breaking sedikit. Sebelum ice breaking, teman-teman begini semua. Untuk dokumentasi kita, Kak. Videonya belum aktif. teman-teman semuanya begini untuk dokumentasi kita. Teman-teman semua yang udah mendengar suaraku, mendengar suara aku boleh begini. Yang udah dengar suara aku boleh begini. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita main games yang namanya menari. Teman-teman tahu? Aku bilang Marina, teman coba ya. Marina menari atas menara, atas menara. Marina merana. Oke. Misalnya saya bilang Dono, teman-teman begini tangannya. Bilang apa, Kak? Dono. Marinja, teman-teman begini. Marinja, oke? Coba ya. Menari di menara. Menara Marinja. Mariono. Menara Marinja. Mariono. Marina menari, Marina menari di menara. Halo. Marija. Merana. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Marija Mariono. Putus-putus, Kak. Marija di menara. Marina menari di menara. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Dilanjut ke Iko. Oke, terima kasih banyak Kak Mufid Banyak, Kak Iko. memandu ice breaking. Sama. Host bisa dimatikan kembali. Untuk teman-teman boleh dimatikan kembali Teman-teman boleh dimatikan kembali dan video videonya. dan audionya. Teman-teman bisa matikan dahulu audio dan videonya. Oke teman-teman, sekali lagi bisa dimatikan terlebih dahulu untuk audio dan videonya. Oke. Sudah mati semua, sudah mati semua. Oke, sip. Terima kasih Kak Indra. Oke, teman-teman, selanjutnya akan kita masuk sesi tanya jawab nih teman-teman. Nah, sesuai dengan peraturannya, teman-teman silahkan chat di kolom chat nama dan asal kota dan pertanyaannya. Kemudian nanti akan kakak pilih untuk selanjutnya akan diputar videonya. Akan kita berikan videonya untuk bertanya langsung dengan pemateri. Teman-teman yang masih belum mematikan video dan audionya, silakan dimatikan terlebih dahulu. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum mematikan video dan audionya, silakan dimatikan terlebih dahulu. Sekali lagi. Oke. Wah, sudah banyak sekali nih pertanyaan dari teman-teman semua. Oke.
Oke, ada satu pertanyaan nih, Kak Indra, boleh disambungkan kepada Iqbal dari Kabupaten Pasaman Barat? Boleh untuk host disambungkan kepada Iqbal dari Kabupaten Pasaman Barat? Kelihatan pendek. Halo. Ya, oke Iqbal. Halo, Kak. Oke Iqbal, silakan Iqbal ditanyakan langsung kepada Kak Marni untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Jadi begini, Kak Marni, perkenalkan nama saya Iqbal Firmansyah dari Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita apabila ketika disuruh orang tua membantu di rumah, dan kita juga mempunyai tugas untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru di sekolah, sedangkan deadline-nya juga hari itu juga. Jadi bagaimana solusinya nih Kak? Oke, Kak Marni, apakah sudah jelas pertanyaannya? Halo Kak Marni. Langsung ditanggapi ya? Langsung ditanggapi aja ya. Ya, Iqbal. Ya, terima kasih pertanyaannya Iqbal. Jadi kalau Iqbal menerima ada materi yang untuk dibaca nggak dari saya? Di situ ada handout ya. Apa yang bisa dilakukan ketika belajar di rumah ya. Kalau ada yang belum terima, jadi saya bacakan lagi ya. Pertama, kita harus meneruskan proses belajar dengan langkah-langkah pertama, menjadikan hari-hari terstruktur ya. Pertama, lakukan rutinitas harian seperti biasa dan buatlah jadwal. Nah, dengan jadwal sekolahmu yang disusun, terus di situ juga ada waktu belajar, waktu olahraga, waktu apapun ya yang Iqbal biasa lakukan, termasuk juga waktu untuk membantu ibu, menjaga adik dan sebagainya, itu ditaruh semua di jadwal harian. Dan itu dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi kalau perlu ditempelkan sehingga orang tua tahu bahwa Iqbal atau teman-teman yang lain punya jadwal seperti apa gitu. Kadangkala kalau orang tua tidak tahu, menganggap kita pas lagi diam saja itu berarti nggak ada kerjaan gitu ya, nggak lagi bikin apa-apa. Padahal sebenarnya mungkin kita lagi memikirkan sesuatu untuk bikin tugas, cari ide, cari bahan ya. Nah ini yang perlu dijadwalkan setiap hari dan dikomunikasikan dengan orang tua supaya mengerti bahwa saat itu sebaiknya memberikan kebebasan pada kita untuk menyelesaikan tugas, memprioritaskan tugas. Tapi tidak berarti kita tidak membantu, ada waktunya untuk membantu, dan ini yang sebaiknya diomongin gitu ya, diobrolin langsung aja dengan orang tua. Ya, aku lagi bikin ini, Ibu, Mah, gitu ya. Tapi habis 1 jam, dalam 1 jam aku selesai. Jadi orang tua kita juga tahu kira-kira berapa lama lagi harapkan kita siap gitu ya. Kalau bisa diancar-ancar dengan dalam 1 jam aku siap atau setengah jam. Jadi kita nggak ditanyain terus, udah belum. Nah, jadi ini bikin komunikasi juga lebih enak ya dengan orang tua. Jadwal dan ada komunikasi, itu intinya dalam membuat hari yang terstruktur. Ya, gitu. Terus berarti juga, selalu ada. Oke. Lanjutkan. Yang kedua terusnya mengelola stres. Kadangkala kita pun sudah berusaha komunikasikan, tapi tetap tidak direspon, ya, tetap dipaksa, udahlah ini kan lebih penting. Nah, pada saat itulah kita harus mengelola stres kita, gitu. Pertama, kita sadari dulu apa yang sedang kita rasakan, kesel atau apa, itu diterima dulu, ya, diterima, tapi jangan langsung diwujudkan dalam suatu action, misalnya marah atau ngamuk atau masuk ke kamar. Nah, itu reaksi dari stres kan bisa macam-macam ya, bisa yang sangat agresif atau justru yang sangat menutup diri gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari dengan kita mengambil waktu jeda untuk kita bisa berpikir, oke, kalau sekarang memang misalnya saya harus bantu mama dulu,
Terus tugas saya kapan selesainya? Bisa nggak misalnya bantu dulu 1 jam terus ngerjain tugas? Kalau misalnya bisa, apakah saya mau menerima itu? Ya, jadi negosiasi dengan diri sendiri gitu. Bisa nggak? Kalau mungkin ya udah, kenapa enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak mungkin, nah di sini kita harus frontal, sampaikan pada orang tua, ya tadi pada ibu misalnya, nggak bisa, Ma, ini harus prioritas dulu. Gitu. Bisa nggak yang permintaan ibu tadi yang di nomor 2-kan? Nah, jadi ada negosiasi gitu. Seperti itu mungkin ya step-stepnya, Iqbal. Apakah jelas? Apakah jelas, Iqbal? Kak. Terima kasih ya, Kak. Berarti ada kesepakatan ya, Iya. Kak, ya, antara kita dan orang tua. Iya. Ya. Oke, selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan. Seperti Boleh itu, Kak disambungkan Iko. ke Puja dari Kabupaten Tebo. Puja. Host bisa ke Puja dari Kabupaten Tebo. Oke, Puja. Silakan untuk bertanya. Ya. Halo Kak, Halo, siapa ini? saya Puja. Puja. Halo, Puja. Hilang ya? Hilang, Puja. Halo. Oke. Oke, kalau Halo. Puja belum... Oke, Puja. Halo. Halo, Iya. Boleh diulang pertanyaannya? ya baik, saya Puja Stefani dari Forum Anak Kabupaten Tebo. Pertanyaan saya, bagaimana sih Kak cara mengatasi teman-teman yang tidak punya perangkat Android seperti HP tentunya? Karena kan mereka jadinya tidak bisa mengakses pelajaran online. Nah, hal itu tentu dapat menyulitkan mereka. Jadi, kalau misalnya kita mengajak mereka belajar bersama pun, tentu itu tidak dianjurkan pemerintah. Jadi, langkah yang tepat kira-kira seperti apa, Kak? Oke, ya. Boleh nggak Kakak tanya lebih lanjut ya? Yang nggak bisa Iya. belajar online-nya itu berapa banyak kira-kira? Kalau dalam satu kelas, berapa orang atau berapa persen? Kalau misalnya dari pengalaman saya, ada nggak nyampe 1% sih, Kak. Kayak seperti ada 3-4 orang gitu. Oke, ya. Ya. Terus yang selama ini mereka lakukan apa jadi nggak ngumpulin tugas sama sekali atau berusaha cari bantuan atau gimana? Sejauh ini kalau misalnya ada beberapa orang yang memang berusaha mencari bantuan untuk mendapatkan pembelajaran online, tetapi sebagiannya lagi itu tetap seperti tidak berusaha gitu, Kak. Tidak mengambil langkah apapun gitu. Iya. Ya, kalau misalnya masih ada usaha buat minta bantuan gitu ya, buat bisa belajar bareng, atau ngobrol ke gurunya, kasih tahu secara proaktif bahwa ini nggak bisa sama sekali, nah itu yang bagus, harus diapresiasi ya, karena berarti di sini anaknya masih ada keinginan belajar gitu ya, dan sebaiknya kalau kita bisa bantu, kalau kita sebagai teman bisa bantu, bisa 2 hal ya yang dilakukan. Yang pertama, cara bantu belajar online-nya bagaimana? Apakah bisa misalnya materinya dikopikan ke WA? Masih bisa WA mungkin ya temennya? Masih bisa ya? WA nggak juga, Kak. Ya. Karena Nah, dia jadi emang nggak nggak punya juga? HP gitu. Nggak. Oh, sama sekali nggak punya HP ya? Oke. Iya, Nah, sama kalau sekali untuk nggak. ya, memang ini tantangan ya, Puja. Iya. Ada beberapa persentase anak juga sama sekali tidak bisa mengakses karena nggak punya HP. Dan di sini sekolah yang harusnya menyesuaikan metode pembelajarannya, gitu. Jadi kita kan nggak bisa memaksakan anak itu beli HP, nanti anaknya maksa lagi ke orang tuanya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi kita sebagai temannya mungkin bisa coba tolong komunikasi ke guru, kepala sekolah, karena kita yang punya akses menghubungi guru dan kepala sekolah secara langsung. Nah, coba diskusikan apakah ada kebijakan tertentu, misalnya materinya di print terus diantar ke anak,
ya ke anak yang tidak bisa akses, anak nggak punya HP itu, atau anak tersebut bisa kamu di mana sih? Tasik ya? Di mana? Di Kabupaten Tebo, di Jambi. Di mana itu? Di Jambi, Kak. Jambi. Jambi. Apa masih ada kunjungan rumah dari guru, dari sekolah? Kalau sejauh ini untuk yang tidak mempunyai HP belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, Iya. ya. Ini memang yang harus dikomunikasikan ke sekolah. Terus kalau misalnya di wilayah kamu itu banyak yang kayak gitu, misalnya di setiap sekolah Iya. ada. Nah, ini kan kalau di total jadi banyak juga ya anak yang tidak bisa belajar. Nah, ini harus menjadi masukan buat dinas pendidikan, gitu, untuk menggalang suatu bahan materi pelajaran secara printing, bahan cetak, misalnya modul, terus diberikan ke rumah-rumah, dikirim secara gratis misalnya, seperti itu. Iya, Jadi Kak. advokasinya nih, Puja yang main kalau Iya, Kak. kalau udah di level ini, menurut saya kita harus memberikan masukan untuk kebijakan, untuk program yang lebih ramah pada anak. Oke, berarti memfungsikan fungsi forum anak menjadi pelapor ya, Kak ya? Iya, Iya, benar banget Kak Iko. Coba didata ya, karena suatu kebijakan akan lebih strategis, akan lebih mudah dilakukan kalau ada data-data yang tepat. Jadi di sini mungkin informasinya lebih dirapikan lagi ya, berapa anak yang tidak punya akses dalam satu sekolah. Mungkin kalau kamu tahu teman-teman lain di forum juga ada, kumpulkan datanya supaya di sini mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Oke, sip. Oke, bagaimana Puja? Ya, Kak, sudah paham, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ya. Oh ya, Kak Marni. Sukses ya. Oh ya, Kak Marni, nanti kita akan memilih 5 pertanyaan paling baik nih, Kak, yang kemudian nanti akan dibagikan hadiah nih, Kak. Oke, jadi teman-teman, ayo teman-teman berikan pertanyaan terbaik dari teman-teman. Oke, Kak, ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, Kak, yang seru juga. Dari Muhammad Ghafarul Abidin dari Kabupaten Jombang. Muhammad Ghafarul Abidin dari Kabupaten Jombang. Boleh disambungkan? Kak Indra. Halo Kak Indra. Muhammad Ghafarul Abidin dari Kabupaten Jombang. Halo Kak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Jombang. Saya Muhammad Ghafarul Abidin, biasa dipanggil dengan Pandu. Di sini saya tanya, sebagai forum anak yang memiliki peran dan fungsi sebagai 2P, yakni pelopor dan pelapor, bagaimana sih Kak ketika kita menghadapi teman kita yang sangat stres, namun di sisi lain dia itu sangat introvert? Terima kasih Kak. Oke, ya. Panggilannya siapa, Dek? Farul, Kak. Farul. Ya. Boleh tanya lebih lanjut ya? Dia mengalami sangat stresnya itu diketahui lewat apa? Kamu bisa tahu dari mana? Dari sifatnya sih Kak, biasanya tuh sifat dia tuh kayak orang kebingungan gitu, terus mondar-mandir, kemudian dari ekspresi wajahnya juga sih. Kemudian kadang itu dia itu hanya bilang aku sangat stres, jangan tanya-tanya dulu gitu kan. Tapi kalau dia ditanyain kembali, dia tuh nggak mau cerita gitu sih. Oke, ya. Sorry nih, ada yang lewat-lewat berisik. Oke, ya. Kalau tadi kan kita udah lihat ya, gimana kondisi orang, setiap orang itu dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya. Nah, mungkin kamu sebagai teman yang udah tahu juga bisa tahu bagaimana kondisi keluarganya, kira-kira apa saja yang dia alami sekarang, walaupun dia tidak cerita lebih bebas ke kamu karena anaknya introvert tadi ya. Terus kita pasti tahu bagaimana melalui apa kita bisa mendekatinya gitu ya. Kalau misalnya keluarganya mungkin
lewat kakaknya kah, dia punya saudara atau tidak, orang yang dia percayai siapa. Nah, dari situ kamu bisa mendapatkan informasi apa yang dia alami kalau misalnya dia tidak terus terang gitu. Atau coba minta dia menulis karena mungkin dia tidak bisa bicara langsung, malu ya, malu, gengsi atau apa, tapi ada loh banyak anak-anak yang menyalurkan lewat tulisan, tiba-tiba mungkin posting atau bikin konten yang sesuai isi hatinya. Nah, dari situ kan bisa ada gambaran. Jadi dukungan psikososial itu kalau tidak terpenuhi dari keluarganya, dari teman-temannya perlu memberikan juga gitu. Apalagi kita tahu ya dampak COVID ini ke kondisi keluarga sangat berat ya. Kalau kamu bisa tahu keluarganya gimana, mungkin sibuk, mungkin juga keluarganya sedang berjuang sehari-hari, sehingga tidak terlalu memperhatikan temanmu ini. Nah, kita lah sebagai teman-temannya yang harus memastikan kita semua satu sama lain saling menjaga, ya, tetap belajar, tetap sejahtera. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, Kak, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Arsal Andika dari Goa. Arsal? Iya Kak, halo. Ya, silakan Arsal. Sekarang saya ingin bertanya, sebelumnya saya dari Forum Anak Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ingin saya itu ada orang lewat. Lagi di jalan ya Arsal? Iya Kak, yang ingin ya, saya boleh. tanya, kan sekarang di masa pandemi ini, ada beberapa hak anak yang menurut saya belum terpenuhi secukup. Yang pertama adalah masalah gembira. Anak-anak sekarang banyak yang kurang karena kurangnya waktu untuk bermain di luar. Sementara seperti yang diketahui bahwa anak-anak itu bisa gembira rata-rata hanya karena bermain, dan di masa pandemi sekarang ini kurangnya waktu untuk bermain. Yang kedua adalah tentang pendidikan. Seperti yang teman saya jelaskan tentang sebagian anak yang tidak memiliki yang tidak bisa mengakses pendidikan di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah perlindungan. Nah, perlindungan ini adalah contohnya anak jalanan. Seperti yang saya lihat di kabupaten saya, di daerah saya, bahwa masih banyak anak jalanan yang tak dilindungi oleh pemerintah di masa pandemi ini. Masih banyak anak-anak di lampu merah, masih banyak anak-anak berkeliaran. Terus yang terakhir adalah masalah kesehatan. Banyak anak-anak yang sekarang jikalau kita masuk di puskesmas, di masa pandemi ini itu sudah dilarang, tanpa bertanya terlebih dahulu kepada anak itu apa keluhannya dan seperti apa merekanya. Kebanyakan untuk hal-hal yang mengenai COVID ini. Nah, bagaimana sih Kak cara kami sebagai Forum Anak untuk memenuhi hak anak tersebut ini? Karena tujuan dibentuknya Forum Anak adalah pemenuhan hak anak itu sendiri. Terima kasih Kak. Oke. Sudah jelas Kak pertanyaannya? Ya, yang pertama tentang tidak terpenuhinya kegembiraan ya. Betul nggak? Iya, karena kegembiraan biasanya karena bermain. Nah, ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Jadi tentang perasaan kita, ya, perasaan kita. Saya harap lewat materi tadi teman-teman mendapatkan input, mendapatkan gambaran bahwa itu bisa dikendalikan, ya, bisa di-manage, bisa diatur. Jadi sebenarnya kalau kita remaja ya, bukan kakak sih, remaja sebenarnya sudah bisa mengendalikan perasaannya, ya, sudah bisa mengenali apa sih yang bikin stres, bagaimana sih supaya stresnya bisa diturunkan, gitu ya, dengan cara meningkatkan tadi faktor pendukung untuk ketangguhannya, gitu. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita dapatkan dalam situasi sulit dan krisis. Misalnya tidak bisa bermain. Kalau masih bisa diupayakan bisa bermain, oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak bisa, nah pribadi kita yang harus dilengkapi dengan
cara mengendalikan stres gitu. Kitanya yang harus lebih sadar ya, lebih sadar bahwa oke, saya sudah stres, terus apa yang bisa saya lakukan untuk tetap gembira. Jadi untuk menjadi gembira itu adalah keputusan kita juga gitu. Kita bisa cari cara-caranya untuk tetap gembira begitu. Nah, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, nah ini kesulitannya. Ya misalnya yang masih PAUD, SD. Jadi ini masih sangat tergantung sama orang tuanya untuk ngajak bermain, untuk bikin gembira. Tapi justru kakak-kakaknya nih yang perlu menyadari bahwa gembira itu bisa dibikin. Ayo kita cari faktor-faktor pendukung untuk membuat kita bisa menekan stres itu. Jadi jangan izinkan stresnya menguasai kita sampai-sampai tadi yang stres beracun itu. Stres beracun yang akhirnya bikin kita malah nggak bisa belajar, otak kita nggak bisa nerima materi. Gitu. Jadi kita tetap punya kendali. Nah, ini yang saya ingin teman-teman forum, kita sama-sama berusaha gitu ya. Semuanya juga stres, tapi kita harus lebih tangguh. Kita harus lebih tangguh dari stres itu. Dengan caranya tadi, aku punya apa? Ya, kumpulkan semua yang kamu punya, sumber daya yang kamu punya untuk membuat kamu merasa percaya diri, merasa mampu, merasa kuat, ya. Terus apa yang kamu bisa? Kamu bisa lakukan apa dalam situasi ini, ya? Kalaupun terbatas, masih ada temen, ayo bikin suatu inovasi apa dengan sumber daya yang ada. Dengan channel kalian, di forum pasti kalian punya channel banyak, ya. Terus jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Semua anak sedang merasakan seperti ini, bahkan di seluruh dunia. Jadi kita tidak sendiri. Nanti di forum juga bisa minta bekali dengan contoh-contoh baik, praktik-praktik baik yang sudah ada, itu langsung dibagi satu sama lain di antara kalian, supaya kita bisa contoh. Gitu. Mulai dari satu inisiatif, mulai dari satu gerakan, ditiru, direplikasi di banyak tempat, membuat perubahan, terus makin semangat lagi nanti. Terus kalian bisa membuat perubahan yang lebih masif. Itu ya, tentang kegembiraan tadi. Terus tentang perlindungan anak jalanan, nah itu maksudnya di sini anak-anak jalanannya tetap bekerja ya? Iya Kak, betul. Tetap bekerja di situasi ini ya. Jadi masih beresiko ya. Betul, seperti itu. Betul. Iya. Iya, Nah, Kak. jadi sebagai forum pelopor dan pelapor, kalian juga perlu pisahkan, ya, pisahkan mana yang di ranah kalian, mana kegiatan yang di ranah kalian, dan mana yang perlu intervensi pemerintah. Kalian bisa menyampaikan, mengaspirasikan, tapi untuk kebijakan, untuk perubahan, mungkin kalian ada keterbatasan. Nah, sampai sejauh mana peran forum? Bisa dengan mendokumentasikan dengan data-data yang valid, ya. Karena kalau cuma bilang itu tuh ada anak jalanan gini-gini, mungkin kita tidak langsung direspon. Tapi kalau kita sampaikan dengan data, ada sekian-sekian anak tinggal di sini, setiap hari masih berjualan di sini, masih mengemis di sini, itu akan lebih didengarkan. Nah, ini bedanya cara pelaporan forum dan yang bukan dalam forum. Anak-anak yang dalam forum bisa lebih sistematis menyampaikannya, ya, menyampaikan dengan sistematis, terstruktur, pada jalur yang tepat, ya. Terus juga kalian punya keterampilan lebih di misalnya di komunikasi teknologi, sampaikan melalui medsos, terus juga jaringan teman-teman di dinas, di forum anak, dan masyarakat. Siapa yang bisa membantu? Oke. Ya. Terus Oke, yang terakhir kesehatan ya. Sama kayaknya dengan yang anak jalanan. Sama ya dengan anak jalanan ini. Kayaknya ini sudah perlu ranah campur tangan pemerintah juga ya untuk membuat perubahan dalam respon penanganan kasus untuk anak-anak yang mengakses fasilitas kesehatan.
ini perlu ada, bisa di-endorse dari ini juga ya, dari DP3A ya Kak Iko ya. Iya, benar Kak. Iya, disampaikan dari DP3A di wilayah masing-masing saya rasa. Ya, jadi nanti Vaskes teman-teman yang bisa melaporkan. Ke Vaskes yang melakukan, nggak tahu, saya tadi nangkepnya kayak ada diskriminasi ya, atau? Iya Kak. Ya, nah, iya bisa dilaporkan melalui DP3A saya rasa. Tapi ya itu ya, jangan satu-satu setiap kasus dilaporkan. Bikin misalnya per minggu ada kasus apa, temuan apa per minggu dalam bentuk laporan yang baik. Sehingga ditampungnya jangan satu persatu, tapi dalam periode yang berkala, mingguan atau bulanan, 2 mingguan, seperti itu. Jadi sekalian banyak kasusnya, isunya sekalian banyak disampaikan. Karena kan semua aparatur sipil negara juga saat ini banyak mendapatkan laporan dan keluhan. Pasti kita harus menyesuaikan juga bagaimana caranya supaya dapat perhatian dan respon. Oke, bagaimana? Iya Kak. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, semoga berguna ya. Makasih. Pertanyaannya bagus. Kak, ada satu lagi nih Kak. Amin, Kak. Dari Hutmi, Kota Sungai Penuh. Bisa disambungkan ke Hutmi dari Kota Sungai Penuh, Jambi. Hutmi, oke. Hutmi, Kota Sungai Penuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hutmi, saya dari Forum Anak Daerah Bukit Kayangan, Kota Sungai Penuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memotivasi anak-anak yang lain untuk tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sedangkan mereka lebih memilih untuk bermain game daripada mengerjakan tugas yang diberikan, sedangkan kebutuhan untuk belajar online seperti HP, paket, jaringan internet sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Mohon pendapatnya, Bun. Terima kasih. Oke, ya. Oke. Ini malah kebalikan ya, ada fasilitasnya, tapi motivasinya yang kurang ya. Iya, Bun. Iya. Boleh tahu anak-anaknya kisaran umur berapa ini, Hutmi? Mulai dari SMA, SMP, SD pun itu. Bahkan lebih dia lebih memilih untuk bermain game daripada mengerjakan tugas tuh, Bunda. Jadi nggak ngumpulin tugas sama sekali gitu ya? Enggak. Kadang itu dalam satu lokal itu yang ngumpul tugas cuman setengah. Itu. Ada 30 siswa yang mengerjakan cuma 15, yang lainnya cuma bermain game. Alasannya apa? Misal alasannya yang diberikan, oh nggak tahu, ini pokoknya. Oke. Ya. Makasih ya, ini menarik sekali ya. Semua pengen belajar tapi tidak ada, yang sudah punya motivasinya tidak ada. Yang bisa diperkuat di sini meningkatkan kesadaran anaknya bahwa kalau tidak belajar, tidak menyelesaikan tugas, yang rugi mereka sendiri. Mungkin 1-2 hari seminggu mereka tidak aware, tidak sadar apa dampaknya gitu ya. Tapi nanti kalau ketertinggalannya semakin banyak, resiko yang bisa terjadi apa? Putus sekolah, atau nilainya jelek, nggak naik kelas, gitu ya. Terus kalau udah yang SMA, nanti bagaimana dia melanjutkan ke tahap berikutnya? Kalau mau kuliah dan sebagainya, kalau nilainya tidak baik, atau dia tidak naik. Nah, jadi kesadaran seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman kan kurang didengar. Nah, di sini Hutmi perlu dukungan dari orang yang lebih tua, ya. Kalau gurunya juga sudah tidak didengar, mungkin juga perlu tokoh masyarakat. Apa? Anak-anak sekarang kadang lebih mendengar idolanya ya. Mendengar idolanya, bener nggak? Iya, Bun. Iya. Kadang
apa sih tokoh-tokoh yang kalian suka sekarang, panutan-panutan sosmed, misalnya ya, public figure atau apa. Nah, coba kalian bikin misalnya kegiatan di mana ada masukan atau ada ibaratnya apa ya, iklan layanan masyarakat gitu ya, dari tokoh yang bisa mengubah atau mempengaruhi anak-anak yang seperti itu, yang jadi panutan di wilayah kamu siapa. Coba bikin satu lembaga. Dari kalian juga bikin satu sistem support group, kelompok sebaya yang saling mendukung, yang saling, ayo ini kita bikin perjanjian ya, harus bikin tugas per hari. Terus udah bikin atau belum? Di dalam peer group aja, di dalam kelompok gengnya atau apa gitu ya, untuk saling mengingatkan satu sama lain gitu. Kalau misalnya dia juga anggota forum, malah lebih gampang lagi. Kalian di dalam forum tinggal saling memotivasi aja gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya dicari aja siapa sih teman-temannya yang bisa mendukung dia gitu. Kalau teman-teman forum tahu. Nah, terus orang tua, misalnya himbauan ke orang tua, pengawasan. Ini juga penting karena anak-anak itu bisa jadi dikasih fasilitas tapi tidak diawasi penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan di Save Children yang melibatkan masyarakat untuk pengawasan anak belajar di rumah. Misalnya dengan himbauan di masjid lewat speaker dari masjid untuk ayo udah belajar atau belum, waktunya kerjakan tugas, terus ada pengawasan, terlibat tuh staf desa keliling untuk ngawasin anak-anak udah belajar atau belum, tanya ke setiap rumah. Nah, itu hal-hal seperti itu, pelibatan masyarakat, terus juga himbauan dari tokoh masyarakat atau orang yang dipercaya dan berpengaruh di wilayah kamu, itu bisa membantu memberikan masukan pada anak yang tidak punya motivasi. Gitu. Oke, Kak Marni. Terakhir nih Kak, ada pertanyaan dari YouTube yang bisa. Terima kasih, Bun. Iya, silakan dicoba. Kak, ada pertanyaan dari YouTube nih Kak, dari Nizar Jayusman Kak. Dengan adanya wabah COVID-19, ini mewajibkan anak-anak untuk belajar rumah. Salah satunya adalah anak ABK. Nah, yang ingin ditanyakan adalah keterampilan khusus apa yang harus dimiliki oleh orang tua untuk bisa menemani anak belajar, yang anak-anak ABK belajar gitu Kak. Oke, itu pertanyaannya. Iya. Silakan, Kak. Iya, menarik sekali ya ada pertanyaan ini dari teman-teman forum. Untuk anak ABK, terus anak lainnya ya yang punya kebutuhan khusus tidak hanya dengan disabilitas ya. ABK biasanya identik dengan disabilitas, tapi banyak anak juga yang punya kebutuhan khusus lainnya. Nah, ini malah sebenarnya orang tua yang paling tahu apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan belajar anaknya. Jadi kalau kita dalam perspektif pendidikan inklusi, pendidikan untuk semua, prinsipnya adalah menghilangkan hambatan belajarnya. Gitu. Jadi bukan pada apa yang dia tidak bisa, tapi kita pikirkan hambatan belajarnya di mana. Gitu. Ya, kalau kita lihat hambatan belajarnya misalnya di materinya misalnya sudah bisa nih online, tapi tidak bisa dimengerti karena bahasanya sulit. Sedangkan anaknya mengalami kesulitan belajar, jadi harus dicerna sangat pelan-pelan gitu ya. Nah ini berarti perlu ada penyederhanaan oleh orang tua, materinya disederhanakan. Kalau masalahnya di medianya hanya terfokus pada visual, padahal anaknya tidak bisa atau ada gangguan penglihatan, berarti perlu alat bantu convert atau mengubah materinya jadi audio. Nah jadi hambatan belajarnya dulu yang perlu dipahami seperti itu. Terus komunikasikan, ya guru orang tua bisa mengkomunikasikan dengan guru gitu. Ini misalnya ya materinya tidak bisa diakses, anak punya hambatan kalau modelnya begini, itu harus diubah dulu. Atau anak tidak bisa memahami karena materinya terlalu sulit, jadi perlu alat peraga. Komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolahnya diperlukan untuk memberikan masukan pada orang tua. Bagaimana membuat anaknya bisa
mengerti dengan cara disederhanakan atau diganti materinya, dikurangi porsinya gitu. Karena nggak bisa sama dengan yang mainstream ya, yang mainstream kebanyakan. Itu sih komunikasi dan memahami hambatan belajar, Kak Iko. Oke, Kak Marni. Kak, sepertinya Ya. pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir, Kak. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain yang sudah bertanya akan dijawab juga, tapi nanti 2 hari atau 3 hari lagi nanti akan kita kirimkan jawabannya. Lewat chat ya? Lewat chat, Kak, nanti. Iya. Iya. Oke, ini Ya. banyak banget pertanyaan, Kak, dan antusiasnya luar biasa teman-teman. Sampai sore 3:30 waktu Indonesia Barat pun masih 100-an yang join. Ini luar biasa, teman-teman. Iya ya. Padahal tadi kepanjangan ya materinya. Pasti keren. Kirain udah pada ini capek. Teman-teman pertanyaan luar biasa, Kak. Teman-teman juga nanti masih bisa melihat siaran ulangnya nanti di YouTube. Iya. Teman-teman nanti masih bisa melihat siaran ulangnya di YouTube di Save the Children. Untuk masih jika ada teman-teman yang kelewatan materinya, itu bisa dilihat kembali ke YouTube Save the Children nanti. Dan untuk materi-materi nanti akan di-share melalui grup dan di grup yang sudah tersedia. Oke, mungkin itu Kak yang dapat bisa kita jelaskan semuanya. Dan terakhir saya sebagai narasumber ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Marni yang sudah menjelaskan dengan luar biasa dan banyak ilmu yang bisa kita terima saat ini. Nah, saya ingin mengambil statement dari Mbak Mari nih, bahwa anak Indonesia itu harus jadi lebih tangguh, percaya diri, dan punya keahlian baik dan untuk menciptakan tujuan. Nah, anak Indonesia sebagai pelopor dan pelapor pencegahan COVID-19 harus siap menghadapi COVID dan berhati-hati, cerdas, dan bersikap lebih baik. Akomodator, maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Iko, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Teman semua, terima kasih Kak Marni. Kak Iko dan teman-teman. Terima kasih Kak Marni telah sharing. Terima kasih Kak, terima kasih ya. Terima kasih Kak Marni. Woi, John. Sama-sama ya teman-teman semua bilang makasih sama kakak-kakak. 1, 2, 3. Makasih kakak. Kak Marni. Kasih Kak Marni. Jempolnya dulu dong. Kasih jempolnya dulu. Sekarang sama-sama tepuk salut ya teman-teman. 2, 3. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Payah Kak kalau online. Cari teman-teman boleh mute dulu. Mute semua audio. Sudah hampir. Ya, terima kasih semua teman-teman yang sudah ikutan hadir pada webinar episode 2 kali ini. Dan nggak lupa nih, saya ingetin bahwa teman-teman setelah selesai dari webinar ini, teman-teman diharapkan untuk mengisi form evaluasi webinar ini yang bisa ditampilin Kak, untuk link evaluasinya ada di, atau teman-teman boleh catat, ada di bit.ly/eval webinar 2PS2. Nanti linknya akan di-upload juga di WhatsApp grupnya. Dan terima kasih banget teman-teman udah diskusi seru. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti kalau ada waktu senggang, mungkin nanti Kak Marni atau narasumber lainnya akan membantu menjawab di grup teman-teman. Dan sekarang
sekali lagi diingatkan untuk mengisi lembar evaluasi yang ada di bit.ly/evalwebinar 2PS2. 2PS2-nya itu besar semua, nanti akan dikirim melalui grup WhatsApp teman-teman semua. Oke. Sambil menunggu teman-teman bisa mengisi dulu lembar evaluasinya. Nah, aku juga ingin mengingatkan bahwa setelah webinar ini teman-teman akan ada challenge di Forum Anak ID. Challenge-nya sama kayak kemarin, mereview atau membuat resume tentang apa yang teman-teman dapat di webinar kali ini. Bagaimana metodenya, nanti teman-teman harus langsung cek Forum Anak ID untuk info-nya. Tenang aja, di challenge ini kita juga akan ada hadiah menariknya. Kalau challenge lalu yang menang itu dari mana ya? Sebentar. Dari Kota Bogor kalau nggak salah. Dari Kota Bogor namanya Ashifa kalau nggak salah deh. Ashifa. Teman-teman yang nanti akan bergabung, pokoknya ditunggu banget resume atau apa aja sih yang teman-teman dapat dari webinar ini di challenge ini. Dan sekarang saatnya aku ngumumin siapa penanya, 5 penanya terbaik. Penanya terbaik yang mendapatkan hadiah menarik dari kita. Selamat kepada Gofarul dari Kabupaten Jombang. Selamat sekali lagi kepada Gofarul dari Kabupaten Jombang. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada Arsal Andika dari Goa. Mana nih? Arsal Andika dari Goa. Selamat ya, Arsal. Alhamdulillah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada dari Pasaman nih. Siapa tadi yang pertanyaan pertama nih? Pasaman. Ada Iqbal. Iqbal dari Pasaman. Selamat ya. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada Puja dari Kabupaten Tebo. Tebo ya? Puja ada dari Kabupaten Tebo. Halo Puja. Selamat kepada Puja. Selanjutnya ada Hutmi dari Sungai Penuh. Selamat juga kepada Hutmi. Oke Kak, makasih banyak Kak. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk mengisi lembar evaluasinya setelah ini dan ikutin ya challenge-nya, jangan sampai kelewat challenge ini. Dan teman-teman yang ketinggalan live-nya bisa menonton langsung nanti akan kita upload di Forum Anak Nasional dan Save the Children Indonesia. Jadi teman-teman bisa di sana. Dan untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman atas semangatnya, jaga terus semangatnya. Jaga di rumah, tetap selamat, tetap sehat-sehat. Alhamdulillah. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Saya Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you. See you, kamu Pi. See you, kamu Pi. See you, Kak. Samida. Time. Apa ya diisi evaluasi? Si teman-teman semua.
Sekali lagi yang masih standby, jangan lupa diisi lembar evaluasinya ya teman-teman. Sudah, Kak. Dadah. See you ya. Teman-teman yang masih standby, kita sudahan ya. Jadi see you untuk selanjutnya. Sampai jumpa, tetap semangat. Teman-teman boleh meninggalkan Zoom chat-nya. Oke, sudah semua. Masih ada Aditya Pratayuda. Ini si Aditya. Sudah semua live atau masih ada peserta? Sudah ya, Kak. Sudah semua ya? Sudah. Silakan Kak Devi, apakah Hani yang mau memimpin evaluasinya? Dari host mungkin. Mas Indra. Ya. Video kita record ya. Ya. Iya, videonya ada mati ya. Kita di record kan ini filenya. Ada pakai speak itu headset. Videonya masih mati. Iya. Kalau direkod nanti dia kan mau di-up ke PAN kan? Iya, gimana? Iya, recordnya dimatiin. Oh, dimatiin Dimatiin terus record dibikin lagi. dua ya. Oke, sip.